Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya Coach Farhan. Di video kali ini, materinya berjudul membuat bisnis plan berbasis digital untuk UMKM. Eh, Harap dipahami ada dua materi di channel YouTube saya Coach Farhan Academy. Yang pertama fokus bisnis plan secara umum. Yang kali ini fokus membuat bisnis plan berbasis digital. Harapannya teman-teman bisa membedakan kedua materi ini. Nah, materi ini adalah bagian dari proses untuk mendapatkan sertifikat Digimentor. Jadi ini harapannya teman-teman yang menonton materi ini memang sedang mengikuti proses ataupun tahapan menjadi Digimentor. Ya, sebelum lebih jauh, silakan teman-teman diharapkan bisa follow, like, subscribe ya akun YouTube saya, Coach Farhan Academy, untuk mendapatkan materi-materi pembelajaran lainnya. Dan tentu saja Instagram, teman-teman silahkan bisa mengikuti IG saya, Farhan Sajaya, atau bisa di-search mungkin Coach Farhan. Oh ya, kita juga punya portal berita suara UMKM, ini 100% UMKM materinya ya. Jadi teman-teman setiap pagi silahkan membuka materi portal berita kami. Oke, kita mulai ya. Jadinya sebelum mulai, tentu saja kita perlu pahami apa sih bisnis plan ya, khususnya yang berbasis digital. Jadi di sini metode pembelajarannya adalah what, why, dan how. What-nya apa yang dimaksud dengan bisnis plan, why-nya kenapa UMKM membutuhkan bisnis plan, dan how-nya langkah yang harus dilakukan oleh UMKM membuat bisnis plan. Jadi nanti di video ini ada 3 materi yang lebih spesifik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bisnis plan untuk UMKM ya, teman-teman. Jadi pada dasarnya bisnis plan adalah sebuah rencana ya. Penekanannya di sini adalah rencana yang tertulis untuk menggambarkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah bisnis UMKM ya, ke depannya tentunya. Bisnis plan akan membantu pemilik usaha dalam memahami bisnis mereka, merencanakan pertumbuhan, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta mendapatkan dukungan permodalan. Ya, tanpa bisnis plan, banyak investor, bahkan mungkin perbankan ragu ya untuk memberikan permodalan ataupun pinjaman. Nah, yang kedua, kenapa UMKM membutuhkan bisnis plan ya? Ya, UMKM itu memang harus ya, karena bisnis plan ini akan membantu mereka memberikan pengelolaan yang terarah, pendekatan yang sistematik, identifikasi peluang dan tantangan, komunikasi dengan pihak eksternal ya, dan pengelolaan keuangan yang lebih baik gitu. Jadi bisnis plan ini singkat kata bisa dipakai untuk internal ya, usaha kita sendiri, tim kita sendiri, eksternal untuk pihak-pihak luar ya, pihak lainnya gitu. Nah, bisnis plan ini secara umum ya akan menjadi panduan bagi UMKM dalam mengambil keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, memahami pasar dan kompetisi, dan yang terakhir dukungan permodalan. Nah, tinggal teman-teman mesti paham langkahnya apa saja ya. Jadi buat teman-teman setelah nonton video ini minimal memahami langkahnya dan pelan-pelan bikin ya gitu. Jadi langkah pertama adalah menghitung kapasitas produksi ya. Kedua, menghitung target omset bulanan. Yang ketiga, memetakan target distribusi di platform penjualan digital. Ya, yang terakhir membuat strategi pemasaran digital ya. Jadi buat teman-teman ini adalah business plan berbasis digital ya. Yang pertama, kapasitas produksi. Jadi buat teman-teman hitunglah kemampuan produksinya dalam unit ya, sesuai waktu dialokasikan. Misalnya kita mau menghitung kapasitas produksi harian. Jadi sehari bisa memproduksi berapa banyak ya. Mingguan ya. Misalnya dalam waktu 7 hari bisa memproduksi berapa banyak ya. Atau dalam bentuk bulanan ya. 30 hari ya bisa memproduksi berapa banyak. Misalnya jasa berarti bisa menerima klien ataupun konsumen berapa banyak juga ya. Jadi ini produk sama jasa sebenarnya materinya sama juga. Yang kedua, menghitung target omset. Jadi buat teman-teman, target omset itu pada dasarnya berasal dari kapasitas produksi ya.
Jadi diharapkan teman-teman tidak menerima orderan yang melebihi kapasitas produksi, karena otomatis kan tidak bisa diproduksi dan dikirim tentunya ya. Jadinya tinggal dikonversi teman-teman di perhitungan sebelumnya, yaitu kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi 100% ya kita bisa masukkan sebagai target omset optimis ya. Optimis itu berarti mudah-mudahan bisa tembus 100% ya. Atau kita bikin menjadi target omset sedang. Target omset sedang itu adalah 70-80% dari kapasitas produksi, dan target omset pesimis yaitu 50% dari target produksi. Jadi di sini harapannya teman-teman sudah mampu menghitung target omset ya. Yang ketiga, berdasarkan target omset tersebut yang dikonfirmasi menjadi unit, nah tinggal kita petakan kita mau jualnya di mana nih teman-teman. Misalnya kita mau menjual 100, contohnya ya, box parfum misalnya ya, contoh biar mudah ya. Nah, box parfum ini kita akan jual kemana saja ya. Jadi nanti tinggal dipetakan berapa banyak dalam bentuk unit ya, melalui WhatsApp ya, WhatsApp bisnis misalnya, melalui sosial media, melalui marketplace atau toko online ya. Jadi ini sebenarnya awalnya kapasitas produksi, target omsetnya, target unit, dan setelah itu mau jual kemana gitu. Nah, setelah kita mau tahu jual di mana, yang terakhir adalah membuat strategi pemasaran berdasarkan platform penjualan tadi gitu. Ya, kita strategi nih. Karena ini digital ya, berarti teman-teman masih bisa membuat konten foto yang menarik, video yang menarik ya. Narasi tentunya ya. Narasi teman-teman bisa menggunakan ChatGPT ya. Eh, mudah sekali ya. Dan terakhir membuat promo ya. Promo itu teman-teman bedakan ya menjadi promo rutin dan promo yang tematik ya. Ya, nah, setelah itu tentu saja setelah melakukan 4 langkah tersebut, nah tinggal teman-teman, saya punya kertas kerja ini ya, ini bisa menjadikan referensi juga ya, agar menulis di kertasnya lebih mudah gitu ya. Nah, jadi misalnya hanya pakai handphone, bisa pakai kertas ini, tulis produksi harian berapa 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 gitu. Ya, nah tentu saja setelah bikin bisnis plan, teman-teman lakukan pemasaran, penjualan, setelah itu harus lakukan evaluasi rutin. Penjualannya sudah sejauh mana, sesuai tidak dengan target omset kita yang tadi kita punya, yaitu optimis, sedang, dan pesimis ya. Nah, ini format umum aja ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harapannya setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan memiliki kertas seperti ini, tulis tangan dulu aja, nggak apa-apa, manual ya. Periodenya, bulannya, ini contoh aja bulannya, lalu target unit terjual bulanan, pencapaian penjualan bulanan, pencapaian penjualan melalui WA, media sosial, marketplace, dan toko online ya. Jadi misalnya teman-teman bisa mempelajari ini, oh ternyata yang ini tembus, yang ini tidak. Nah, kalau tembus kenapa, kalau tidak kenapa. Ya. Nah, buat teman-teman yang sudah memahami materi ini, memang diharapkan teman-teman bergabung ke dalam asosiasi ya asosiasi trainer, mentor, dan coach wirausaha, agar ilmu yang didapatkannya kita bisa ya kontribusikan, bantu teman-teman UMKM lainnya yang belum paham atau belum bisa ya membuat bisnis plan berbasis digital. Oke, terima kasih. Mari menjadi bagian dari gerakan UMKM digital naik kelas untuk Indonesia Emas 2045. Saya Coach Farhan, bisa dihubungi via nomor telepon atau ke kantor kami di Jakarta Selatan. Ya, bisa DM di Instagram, YouTube, ataupun di website. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.